Platform streaming juga udah ada kayak gitu, ngapain repot-repot ke bioskop gitu. Action. Halo, kembali lagi bersama saya Mas Ter, seorang pembawa berita profesional. Warner Bros ya. Perusahaan produksi film ini udah melahirkan film-film besar gitu lah ya. Kayak film mulai dari The Matrix, Harry Potter, sampai film-film DC, sampai film-filmnya Nolan gitu. Kalau ngelihat logo WB di awal film tuh kayak ada kesan tersendiri gitu kan. Kayak wow, kita perlu ngikutin film ini kayak gitu kan. Ya kira-kira kurang lebih menurut gua. Nah, kali ini gua mau ngomongin kabar soal Warner Bros. Ini serius sih. Soalnya sampai bikin para sutradara kecewa gitu. Dan salah satunya itu Christopher Nolan, bahkan sampai ikut kecewa juga. Jadi beberapa hari ke belakang Warner Bros ngomongin bakal merilis film-film terbarunya di tahun 2021 itu ke platform streaming HBO. Iya, platform streaming HBO Max. Nah, bebarengan dengan rilisnya juga di bioskop, terutama bioskop dalam negeri atau Amerika Serikat. Istilahnya kayak hybrid gitulah. Jadi secara simultan di bioskop ya rilis, di streaming juga rilis. Nah, terus masalahnya di mana? Ini kan perubahan rencana yang besar gitu kan bagi perusahaan. Soal yang bakal berdampak bagi bisnis bioskop, juga berdampak bagi proyek-proyek yang dikerjain sama sutradara gitu. Terus kebijakan Warner Bros ini banyak dapat tentangan gitu dari para sutradara. Kayak ntar dulu gue list sutradara kayak misalkan nanti gue jelasin sekaligus dan ngasih gambaran ke kalian kenapa ini ditentang gitu. Jadi kayak sutradara Denis Villeneuve. Denis Villeneuve, ntar disensor aja. Aaron Sorkin, Patty Jenkins, Judd Apatow, sama bahkan sampai Christopher Nolan, terus bahkan juga Directors Guild of America dan para sutradara lain juga gitu. Menurut mereka itu Warner Bros mengambil keputusan sepihak. Ya bagi mereka sih itu ngerugiin para sutradara gitu kan. Kalau kata Aaron Sorkin sendiri, pengalaman nonton film itu, nonton bioskop itu pengalaman yang nggak tergantikan. Nonton film di bioskop itu ada pengalaman tersendiri yang nggak didapetin para streamer gitu kan. Nah, di sisi lain, Jenkins bilang kalau keputusan ini tuh bisa jadi celah buat studio-studio lain buat narik-narik para sutradara besar lah. Ya bisa aja kan para sutradara itu kayak pada lari lah, ngapain gua ngerilis film terus ujung-ujungnya malah dirilis di platform streaming. Udah susah bagian produksinya, bagian entah lightingnya kayak khusus gitu. Ya udah kayak mending bisa aja kayak nyari studio-studio lain yang lebih menjamin gitu. Kekecewaan besar ada lagi nih dari Christopher Nolan, sutradara yang mana filmnya pernah diuji coba lah istilahnya. Karena tetap dirilis di bioskop meskipun waktu itu masih pandemi kan. Yang bikin Nolan kecewa itu kenapa si Warner Bros ini kekeh memutuskan merilis film-filmnya di platform streaming tanpa diskusi, nggak ada ngasih kesempatan para filmmaker kayak gimana sebaiknya ini gitu. Para filmmaker besar kan bikin film besar, bawa aktor dengan nama yang besar gitu, terus mau menghadirkan pengalaman besar juga dan ke layar besar juga ya, tapi ujung-ujungnya rilis di platform streaming. Nah, itu sayang banget gitu kan. Mereka nggak tahu ini film kayak mau diapakan. Mereka nggak tahu film ini bakal dikemanain sama perusahaan produksinya gitu. Kayak contohnya Godzilla vs Kong yang ternyata diumumin bakal dirilis di HBO Max. Bener nggak sih? Soalnya kalau misalkan gue sendiri mengambil kacamata penonton nih ya, anjing kacamata, kayak gue udah beli mahal-mahal tiket bioskop gitu ya, nggak semahal itu sih. Beli tiket bioskop, udah nonton bioskop gitu, bayar, tahu-tahu besoknya rilis di platform streaming,
Coba maksudnya gimana ya rasanya gitu lah. Ya intinya kayak gitu loh. Rasanya sebagai penonton. Mungkin penonton juga kayak lebih malas gitu lah. Kayak untuk nonton film ke bioskop. Ya orang di platform streaming juga udah ada kayak gitu. Ngapain repot-repot ke bioskop gitu. Nah, kalau kata eksekutif Warner Media sendiri bilang begini. Mengingat waktu yang belum pernah terjadi sebelumnya, kami membutuhkan solusi kreatif untuk menyapa para penggemar, pembuat film, dan peserta pameran kami. Besar dan berani adalah kebutuhan kami saat ini. Dan menurut dia, nunda perilisan film selama setahun itu kayak bukan hal menarik. Mesti ada solusi sementara. Makanya kita kayak harus nunggu bisnis bioskop tuh bener-bener bangkit. Baru Warner Bros. Ini bakal ngerilis film-filmnya di bioskop. Ya, segitu aja lah dari gua. Gimana menurut kalian tentang keputusan Warner Bros. Ini merilis film-filmnya di HBO Max? Gimana? Silakan berikan komentar kalian di bawah. Di bawah, ya. Telah habis kebersamaan Anda bersama saya, Master. Nantikan berita-berita lainnya di The News. Like, subscribe. Like, subscribe. Teng, teng, teng.